membiakan tumbuhan. Sudah pernah dengar? Iya, sebelumnya materi apa? Nah, sebelum kita ke perkembangan tumbuhan, Imas tentang apa? Fotosintesis. Berarti sudah tahu ya apa itu fotosintesis ya? Apa itu fotosintesis? Pertumbuhan tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari. Dia tumbuhan yang harus kita dia tumbuh dengan bantuan cahaya matahari untuk hijau jauh. Ya kan? Sekarang kita lanjutkan ke materi perkembangbiakan tumbuhan. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui metode pembelajaran metode diskusi peserta didik diharapkan yaitu yang pertama dapat mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Lalu yang kedua yaitu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Lalu yang ketiga memiliki sikap mandiri, kerjasama, percaya diri, dan selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu dia tujuan pembelajaran kita. Peserta didik diharapkan mampu untuk mengetahui perkembangbiakan tumbuhan. Ya, kita lanjut. Di sini ada perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu yaitu suatu proses terjadinya pada tumbuhan untuk menghasilkan individu baru. Ya, individu baru guna mempertahankan kelangsungan hidupnya. Ya. Selanjutnya kita masuk ke vegetatif alami. Ya, perkembangbiakan tumbuhan ini ya, dia terbagi menjadi dua. Satu untuk vegetatif alami, satu lagi untuk vegetatif buatan. Ya, yang pertama kita bahas tentang vegetatif alami. Nah, vegetatif alami ini yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan oleh manusia. Nah, contohnya dia ada pada spora, pada tunas, umbi lapis, terus umbi batang, akar, dan gelayu. Maka kita akan bahas satu persatu ini vegetatif alami ini ya nak. Nah, yang pertama kita bahas tentang spora. Spora itu dia merupakan bagian penting dari tumbuhan paku karena berfungsi sebagai alat perkembangbiakan dalam proses regenerasi ataupun yang dinamakan proses pergantian sel yang rusak dan pembentukan jaringan sel baru. Contohnya dia spora ini dia pada lumut, pada jamur, dan pada tumbuhan paku. Ada yang kenal ya atau ada yang gambar itu? Ada lumut ya. Pernah melihat lumut? Di mana dia tumbuh nak? Di tempat yang lembab atau tempat yang basah ya. Terus pada jamur di mana tumbuhnya? Di hutan-hutan, di tempat yang basah juga ya nak, di tempat yang lembab. Nah, kita lanjut. Yang kedua ada tunas adventif ya. Tunas adventif ini yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan menumbuhkan tunas liar dan luar bagian batang. Contohnya dia pada cocor bebek. Pernah lihat ya nak? Cocor bebek ini? Pernah? Pernah. Ini sering dibilang ini bunga ya karena maka di sekeliling daunnya itu ada dia tunas-tunas mau tumbuh. Ya. Itu tunas-tunas yang mau tumbuh. Kalau kita patahkan itu nak, kita
sampingnya juga dia tumbuh dengan tunas. Ya. Terus selanjutnya ada bambu. Bambu pernah lihat? Bambu ini juga dia tumbuh dengan tunas. Ada dia di sampingnya, ini tunasnya yang mau tumbuh. Ya. Dia tadi tentang tunas. Kita lanjutkan. Kita lanjut lagi. Umbi lapis. Nah, kalau umbi lapis ini sering kalian lihat mungkin ini, ya kan? Lihat ya kan? Terus umbi lapis yaitu merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. Berlapis-lapis jika ditanam pada bagian atas umbi lapis tumbuh daun. Ya. Sedangkan pada bawah umbi lapis akan tumbuh akar serabut seperti ini. Ini akar serabut. Ini dia tumbuh daun dan batangnya. Dia kena akar serabut. Bisa digunakan akar serabut, akar tunggang. Akar tunggang bukan itu. Dia satu tumbuh ke bawah. Ya karena kalau akar serabut dia seperti ini. Terus ini sering kalian gunakan di rumah ini, sering dimakan setiap hari pun dimakan ini diolah dimasak ya karena dia bentuknya berlapis-lapis seperti itu, seperti pada gambar dia berlapis-lapis. Selanjutnya umbi batang. Nah, umbi batang ini adalah tanaman umbi yang menggunakan batang sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Ya, itu terdapat pada kentang, pada gadu dan pada umbi jantan. Dia menyimpan makanan di bawah tanah di batangnya, menyimpan cadangan makanan. Ya kan? Di dalam batang tadi. Terus selanjutnya pada umbi akar. Umbi akar ini adalah akar yang membesar berisi dengan makanan. Akar yang membesar berisi dengan makanan. Jika umbi ini ditanam bersama pakai batang, maka dia akan tumbuh tunas yang menjadi gadu. Ya, contohnya dia pada wortel, lobak, dan singkong. Nah, kalau singkong ini apa yang ditanam di sini? Apa yang ditanam? Iya, batangnya. Batangnya dia ditanam menjadi tunas baru. Dia menyimpan makanan tadi pada umbi akar tersebut, yang akar yang membesar tadi. Ya. Nah, selanjutnya pada rizoma. Rizoma ini adalah suatu batang yang menjular di bawah permukaan tanah. Contohnya dia pada jahe, ada kunyit, kencur, dan temulawak. Ini mungkin sering kalian lihat di terdepannya karena digunakan. Itu rizoma adalah suatu batang yang menjular di bawah permukaan tanah. Dia tumbuh di bawah permukaan tanah dan dia ditanam dengan apanya juga. Apanya namanya? Kunyit itu sendiri. Misalnya kunyit jahenya yang ditanam, bukan daunnya ya kan? Jahenya yang ditanam. Makanya dia tadi disebut sebagai yang alami. Terus selanjutnya geragi. Geragi ini adalah batang yang tumbuh di permukaan tanah, ya, tumbuh baru mulai dengan ujung-ujung yang menyentuh tanah, kemudian membelok ke atas. Contohnya ini pada rumput berdiri, stroberi dan arberi. Ya seperti ini dia tumbuh. Satu tumbuh ya kan, terus ada lagi dia tunasnya dari bawah, tumbuh lagi tunas yang baru. Ya seperti ini dia cara pertumbuhannya. Makanya dia seperti menjalar.
vegetatif buatan. Nah, pada vegetatif buatan ini perkembangbiakannya secara vegetatif buatan, ya, dibantu oleh tangan manusia. Adalah proses reproduksi tanaman yang tidak melalui perkawinan, ya, tetapi dia menggunakan campur tangan manusia. Ya, contohnya dia stek, merunduk dan mencangkok. Pernah dilakukan? Sudah. Siapa yang sudah pernah melakukan mencangkok? Pernah? Tidak. Nah, di sini ada stek. Stek ini dia merupakan cara perbanyakan tanaman. Cara perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan. Ya, vegetatif buatan dengan menggunakan bagian batang, bagian akar atau daun tanaman untuk ditumbuhkan menjadi tanaman baru. Nah, dia memilih tanaman baru, diletakkan dia ke pohon yang baru, maka ditempelkan dia seperti itu. Ya, itu namanya stek, ya nak. Terus selanjutnya merunduk. Merunduk ini yaitu teknik perbanyakan tanaman yang hanya dapat dilakukan untuk menanam dan dimiliki cabang tanaman yang panjang dan lentur. Ya, dia seperti itu dia pertumbuhannya. Ada satu tumbuh, maka dia dicampurkan lagi di sampingnya menjadi tumbuhan yang baru. Ya, dia merunduk. Setelah itu mencangkok. Ini yang terakhir, mencangkok. Mencangkok sudah pernah dilakukan? Nanti boleh dilakukan di rumah masing-masing, ya kan? Nah, mencangkok ini adalah cara perbanyakan tanaman dengan membuat perakaran pada bagian batang ataupun ranting, ya, tanaman tersebut. Maka dia dicantolkan dia ke tumbuhan yang baru supaya tumbuh tanaman yang baru. Dicangkok namanya. Ya, itulah tadi dia vegetatif buatan itu dengan bantuan tangan manusia. Beda tadi dengan vegetatif alami, beda. Dia tumbuh sendiri tanpa bantuan manusia. Ini ada
partisipasinya untuk kerjanya. Maka ini nanti untuk tugas di rumah. Boleh dituliskan nanti tugasnya di rumah untuk pertemuan kita selanjutnya. Ya. Maka tadi diulang sekali lagi untuk vegetatif alami tadi apa saja nak? Vegetatif alami apa saja? Diaspora, tunas, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, terus gerigi dan rizoma, ya kan? Terus untuk vegetatif buatan apa saja tadi? Iya, ada stem, merunduk dan cangkok. Nah, selanjutnya dipelajari kembali di rumah. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.